warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfianti dengan NPM 0319010886. Saya dari kelas A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Buton. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas karena beliau telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang prosedur penelitian tindakan kelas. Sebelum masuk ke prosedur penelitian tindakan kelas, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu penelitian tindakan kelas dan apa sih tujuan dan manfaat penelitian tindakan kelas. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas. Apa itu penelitian tindakan kelas? Menurut Keynes pada tahun 1988, penelitian tindakan kelas adalah suatu bentuk penelitian diri yang dilakukan oleh para partisipan dalam situasi-situasi sosial termasuk pendidikan untuk memperbaiki praktik yang dilakukan sendiri. Nah, adapun manfaat dan tujuan penelitian tindakan kelas yaitu yang pertama, meningkatkan mutu isi, masukan, proses, dan hasil pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam mengatasi masalah pembelajaran dan pendidikan di dalam ataupun di luar kelas. Yang ketiga, meningkatkan sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang keempat, menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah sehingga tercipta sikap proaktif di dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan atau pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, sekarang prosedur penelitian tindakan kelas. Prosedur penelitian tindakan kelas yaitu yang pertama, penetapan fokus permasalahan. Sebelum suatu masalah ditetapkan atau dirumuskan, perlu ditumbuhkan sikap dan keberanian untuk mempertanyakan misalnya tentang kualitas proses dan hasil pembelajaran yang dicapai selama ini. Sikap tersebut diperlukan untuk menumbuhkan keinginan peneliti memperbaiki kualitas pembelajaran. Nah, pada tahapan ini disebut dengan tahapan merasakan adanya masalah. Jika dirasakan ada hal-hal yang perlu diperbaiki, dapat diajukan pertanyaan seperti 1. Apakah kompetensi awal siswa yang mengikuti pembelajaran cukup memadai? Kedua, apakah proses pembelajaran yang dilakukan cukup efektif? Yang ketiga, apakah sarana pembelajaran cukup memadai? Yang keempat, apakah hasil pembelajaran cukup berkualitas? Dan yang kelima adalah, apakah suasana dalam proses belajar mengajar sudah kondusif? Prosedur penelitian tindakan kelas yang kedua yaitu perencanaan tindakan. Setelah masalah dirumuskan secara operasional, perlu dirumuskan alternatif tindakan yang akan diambil. Alternatif tindakan yang dapat diambil dapat dirumuskan dalam bentuk hipotesis tindakan dalam arti dugaan mengenai perubahan yang akan terjadi jika suatu tindakan dilakukan. Perencanaan tindakan memanfaatkan secara optimal teori-teori yang relevan dan pengalaman yang diperoleh masa lalu dalam kegiatan pembelajaran atau penelitian sebidang. Bentuk umum rumusan hipotesis tindakan berbeda dengan hipotesis dalam penelitian formal. Nah, secara rinci, tahapan perencanaan tindakan terdiri atas kegiatan-kegiatan. 1. Menetapkan cara yang akan dilakukan untuk menemukan jawaban berupa rumusan masalah. Yang kedua, menentukan cara yang tepat untuk memperbaiki proses pembelajaran dengan menjabarkan indikator-indikator keberhasilan. Yang ketiga, membuat secara rinci perencanaan tindakan yang akan dilaksanakan mencakup 1. Bagian isi mata pelajaran dan bahan
pelajarannya. Yang kedua, merancang strategi dan langkah pembelajaran sesuai dengan tindakan yang akan dipilih. Serta yang ketiga, menetapkan indikator ketercapaian dan menyusun instrumen pengumpulan data yang sesuai. Prosedur penelitian tindakan kelas yang ketiga adalah pelaksanaan tindakan. Pada tahapan ini, rancangan strategi dan skenario pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, inti, dan penutup diterapkan. Skenario tindakan harus dilaksanakan secara benar tanpa berlaku wajar. Pada penelitian tindakan kelas yang dilakukan guru, pelaksanaan tindakan umumnya dilakukan dalam waktu antara 2-3 bulan. Nah, waktu tersebut dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan sajian beberapa pokok bahasan dan mata pelajaran tertentu. Nah, adapun contoh aspek-aspek rencana atau skenario tindakan yang akan dilakukan pada satu PTK. Yang pertama, dirancang penerapan metode tugas dan diskusi dalam pembelajaran X untuk pokok bahasan A, B, C, dan D. 2. Format tugas, yaitu pembagian kelompok kecil sesuai jumlah pokok pembahasan, pilih ketua, sekretaris, dan lain-lain oleh dan dari anggota kelompok, baik topik bahasan untuk kelompok dengan cara random dengan cara menyenangkan. Yang ketiga, kegiatan kelompok, mengumpulkan bacaan melalui diskusi, anggota kelompok bekerja, belajar memahami materi, menuliskan hasil diskusi dalam OHP untuk persiapan presentasi. Yang keempat, presentasi dan diskusi pleno, masing-masing kelompok menyajikan hasil kerjanya dalam pleno kelas. Guru sebagai moderator, lakukan diskusi, ambil kesimpulan sebagai hasil pembelajaran. Yang kelima, jenis data yang dikumpulkan berupa makalah kelompok, lembar OHP, hasil kerja kelompok, siswa yang aktif dalam diskusi, serta hasil belajar yang dilaksanakan sebelum atau pretest dan setelah atau proses tindakan dilaksanakan. Prosedur penelitian tindakan kelas yang keempat yaitu pengamatan atau observasi dan pengumpulan data. Tahapan ini sebenarnya berjalan secara bersamaan pada saat pelaksanaan tindakan. Pengamatan dilakukan pada waktu tindakan sedang berjalan. Keduanya berlangsung dalam waktu yang sama. Pada tahapan ini, peneliti atau guru apabila ia bertindak sebagai peneliti, melakukan pengamatan dan mencatat semua hal-hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan format observasi atau penelitian yang telah disusun. Termasuk juga pengamatan secara cermat, pelaksanaan skenario tindakan dari waktu ke waktu dan dampaknya terhadap proses dan hasil belajar siswa. Data yang dikumpulkan dapat berupa data kuantitatif atau hasil tes, hasil kuis, presensi, nilai tugas, dan lain-lain. Tetapi juga data kualitatif yang menggambarkan keaktifan siswa, antusias siswa, mutu diskusi yang dilakukan, dan lain-lain. Adapun instrumen yang umum dipakai adalah 1. Soal tes kuis, 2. Rubrik, 3. Lembar observasi, dan 4. Catatan lapangan yang dipakai untuk memperoleh data secara objektif yang dapat direkam melalui lembar observasi, seperti aktivitas siswa selama pemberian tindakan berlangsung. Prosedur penelitian tindakan kelas yang terakhir yaitu refleksi. Nah, pada tahapan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan berdasar data yang telah terkumpul dan kemudian melakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan yang berikutnya. Refleksi dalam penelitian tindakan kelas mencakup analisis, sintesis, dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang dilakukan.
Jika terdapat masalah dan proses refleksi, maka dilakukan proses pengkajian ulang melalui siklus berikutnya yang meliputi kegiatan perencanaan ulang, tindakan ulang, dan pengamatan ulang, sehingga permasalahannya yang dihadapi dapat teratasi. Nah, itulah penjelasan tentang prosedur penelitian tindakan kelas dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.